make me feel a little higher. We should do it, make me higher. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rizka Dudamayanti dari Prodi HI kelas A, mahasiswa Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengupgrade video curhatan saya lagi. Di part 2 kemarin saya masih banyak sekali mengutarakan pendapat atau mengartikan sebuah kata sesuai dengan pemahaman saya sendiri tanpa adanya data yang valid. Jadi di part 3 ini saya ingin mengutarakan pendapat dan mengartikan sebuah kata atau definisi dari kalimat tertentu sesuai dengan data yang sudah valid. Seperti yang Ibu Nisa Gena katakan, proses terbentuknya ilmu yang benar itu adalah seperti ini. Nanti saya taruh gambarnya di sini. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana proses terbentuknya ilmu yang benar. Nah, pertanyaan saya mulai dari part 1 sampai sekarang itu kan tentang apa sih yang bisa saya lakukan untuk menjadi sukses sesuai dengan passion saya. Nah, pertama-tama mari kita cari tahu sukses itu apa sih. Menurut KBBI, sukses itu adalah berhasil atau beruntung. Sedangkan menurut ensiklopedia bebas atau Wikipedia, sukses itu adalah suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosial ataupun ekonominya. Adapun beberapa pengertian sukses menurut tokoh dunia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Deepak Chopra, seorang guru spiritual ternama. Dalam bukunya The Seven Spiritual Laws of Success mengatakan sukses adalah ekspansi kontinu akan kebahagiaan dan realisasi yang progresif dari tujuan yang berharga. Yang kedua ada Thomas Alva Edison. Ia mendefinisikan sukses sama dengan ambisius. Menurutnya sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Yang ketiga ada Arianna Huffington, yaitu pemimpin Huffington Post, mengatakan sukses harus memiliki 3 metrik, yaitu kesejahteraan, kebijaksanaan, mimpi, dan berdharma. Menurutnya, faktor-faktor itulah yang menjaga psikologi kehidupan kita dan merupakan kesuksesan yang sebenarnya. Yang keempat ada Maya Angelou. Ia mengatakan sukses adalah ketika seseorang menyukai dirinya, menyukai apa yang dilakukannya, dan menyukai bagaimana ia melakukan pekerjaannya. Nah, pertanyaan ini menjurus nih ke pertanyaan saya. Kemudian apa itu passion? Passion adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang bermakna gairah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gairah berarti keinginan atau hasrat yang kuat. Banyak sekali definisi dari kata passion, mulai dari passion adalah sesuatu yang tidak pernah kita bosan untuk melakukannya. Passion adalah dimana kita akan mengorbankan segala hal untuk mencapai hal itu. Passion adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar seseorang. Passion adalah dimana kita tidak memikirkan untung dan rugi. Passion adalah ketika kita melakukan hal itu begitu saja dan lupa dengan hal lainnya. Passion adalah sesuatu yang jika kita tidak lakukan, maka kita akan merasa ada yang kurang. Passion adalah sesuatu yang sangat kita sukai, sesuatu yang bisa kita lakukan berjam-jam tanpa kita merasa kelelahan. Lalu apa yang dimaksud dari sukses sesuai dengan passion? Sukses sesuai passion menurut hasil dari saya membaca dan menyimpulkannya adalah keadaan di mana sebuah hal yang paling saya suka lakukan bisa menghasilkan cuan. Contohnya nih, ada ibu-ibu yang sangat suka menjahit dan mendesain. Lalu akhirnya dia menjual baju hasil dari desain dan jahitannya itu sendiri. Alhasil dia mendapat penghasilan dari hobinya tersebut. Menurut saya itu dia sukses sesuai dengan passion. Alasan saya ingin sukses sesuai dengan passion adalah orang yang bekerja sesuai dengan passion cenderung lebih giat, lebih ulet, dan tidak gampang menyerah. Karena seseorang yang memiliki passion pasti rela berkorban apa saja untuk mencapai tujuannya. Di video part 1 kemarin saya juga pernah bilang kalau sampai sekarang saya itu juga masih bingung sebenarnya passion saya itu apa sih. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menemukan passion kita? Yang pertama kita itu harus memikirkan hal apa sih yang paling membuat kita bahagia. Terus yang kedua kita harus memikirkan aktivitas apa yang paling kita senangi. Kalau saya sendiri sih paling suka itu memasak, seperti yang sudah saya sebutkan di video curhat filsafat part 1 saya. Terus yang ketiga kita tuh harus menuliskan sifat yang menjadi kelebihan atau kekuatan kita. Sebenarnya hal ini juga masih saya bingungkan sih, karena saya belum merasa punya kelebihan di bidang tertentu. Tapi saya akan berusaha
untuk mencarinya. Terus yang selanjutnya kita harus menanya kepada diri kita sendiri mengenai impian atau cita-cita kita di masa kecil. Waktu kecil sebenarnya saya ingin menjadi dokter, tapi seiring berjalannya waktu saya sadar saya tidak terlalu berbakat di bidang IPA dan matematika, jadi saya sadar diri. Jadi mulai dari SMP itu saya mulai mengganti cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Terus yang selanjutnya kita harus membayangkan pekerjaan yang sering kita jalani sekarang. Apakah kita bersemangat melakukannya atau apakah kita bahagia melakukannya. Saya sendiri selalu excited dan semangat jika mau masak. Terus jawaban yang saya temukan untuk pertanyaan saya selama ini adalah saya harus lebih giat lagi untuk mengasah skill saya dalam memasak, misalnya dengan mengikuti les privat memasak atau bereksperimen dengan resep-resep yang ada di YouTube supaya saya bisa lebih pede dan hasil masakan saya juga bisa lebih menarik dan lebih enak dari yang sebelumnya. Setelah itu semua tercapai, baru saya bisa menjualnya. Tapi spesifik kapan tercapainya tujuan saya tadi itu saya sendiri juga belum tahu pasti karena saya cuma bisa berusaha dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya saya sangat ingin sukses sesuai dengan passion harmoni saya, tapi untuk mencapai tujuan itu saya harus berusaha dengan giat dulu. Bisa saja di perjalanan saya dalam mencapai tujuan itu saya bekerja di bawah perintah orang atau saya bekerja di perusahaan atau bisa dibilang bekerja sesuai dengan passion obsesi, karena untuk mencapai sebuah tujuan pasti dibutuhkan effort kan. Nah, demi mendapatkan modal untuk mencapai tujuan saya bisa saja bekerja di bawah perintah orang atau di perusahaan gitu. Sekian untuk curhat filsafat part 3 ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. It's 5:50 something and I feel so empty inside.